Assalamualaikum anak-anak semua. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Bu Guru di pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bidang studi IPS tentang kerjasama ASEAN. Di sini Bu Guru akan membahas beberapa kerjasama ASEAN. Bisa kalian lihat di dalam slide yang Bu Guru buat, yaitu yang pertama kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama di bidang sosial budaya, kerjasama di bidang pendidikan, dan kerjasama di bidang politik. Di sini akan Bu Guru bahas satu persatu bentuk kerjasama ini seperti apa saja dan bagaimana posisi Indonesia juga di dalam kerjasama ASEAN ini. Kita mulai dari slide yang pertama, yaitu kerjasama di bidang ekonomi. Di sini di kerjasama di bidang ekonomi, negara-negara ASEAN membentuk 5 kerjasama antar negara yang bisa kita perhatikan satu persatu, yaitu dimulai dari yang pertama kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Untuk sektor industri, kerjasama dibangun melalui ASEAN Industrial Cooperation. Proyek industri ini meliputi beberapa sentra industri seperti pupuk, tembaga, produksi vaksin, dan abu soda. Di sini bisa kalian perhatikan ada beberapa contohnya, yaitu diantaranya pabrik pupuk yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu di Indonesia. Di sini pupuk urea ya, termasuk di dalamnya. Yang berikutnya contohnya yaitu pabrik pupuk juga ada di Malaysia, lalu pabrik industri tembaga di Filipina, pabrik produsen vaksin di Singapura, dan produsen abu soda di Thailand. Masih di kerjasama di bidang ekonomi, yang kedua yaitu kerjasama di sektor cadangan pangan. Nah, di sini di antara negara-negara ASEAN lainnya, Thailand dan Vietnam itu dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Sehingga jika ada negara-negara ASEAN yang membutuhkan makanan pokok seperti beras, mereka bisa mengimpor dari dua negara ini sebagai produsen padi terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu mereka disebut sebagai lumbung padinya ASEAN. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama yang membantu para produsen di sektor produksi lokal mendapat fasilitas khusus. Jadi saat ini di negara-negara ASEAN ini produksi yang dihasilkan oleh negara-negara ASEAN tersebut bisa masuk atau bisa diperdagangkan di negara lain ya, sesama anggota ASEAN. Sehingga dikatakan di sini adalah kawasan perdagangan bebas. Jadi seperti Indonesia bisa mengimpor hasil daripada bisa mengekspor hasil dari negara Indonesia ke beberapa negara di kawasan ASEAN. Begitu pula barang-barang atau jasa yang ada di negara-negara ASEAN lainnya bisa masuk pula ke Indonesia secara bebas. Hingga dengan demikian saling memajukan perekonomian di negara masing-masing. Yang keempat yaitu kerjasama di bidang ekonomi pariwisata. Rencana strategis di sektor ini sebenarnya sudah berjalan dan dimulai pada 2016 sampai 2025. Program ini tidak hanya terbatas memperkenalkan saja, tapi juga memperdalam pola pikir serta menjembatani dialog antara budaya di antara masing-masing negara anggota. Jadi ada kerjasama bidang ekonomi, tapi khususnya ekonomi pariwisata. Masing-masing yang menonjol dari negara ASEAN ini bisa saling dipertukarkan di antar negara ASEAN tersebut. Lalu bentuk yang kelima adalah dibentuknya pusat promosi ASEAN. Meskipun ASEAN sudah cukup dikenal oleh negara-negara luar,
Namun eksistensi dan pasar ASEAN tetap harus dipromosikan. Promosi ini bisa berkaitan dengan beberapa sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Saat itu pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang. Kita pindah ke slide berikutnya. Kita bahas di sini adalah kerjasama sosial budaya. Beberapa contoh konkret dari adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya, diantaranya yang pertama penanganan narkoba dan solusinya, berikutnya penanganan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel, yaitu orang-orang yang berkebutuhan khusus, lalu acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN, kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN atau SEA Games yang tiap per 5 tahun dilaksanakan dan bertukar tempat ya di masing-masing negara. Lalu kerjasama untuk meningkatkan pariwisata, diadakannya Kongres Pemuda ASEAN, pertukaran acara program televisi ASEAN, lalu misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Itu adalah beberapa contoh kerjasama antar negara ASEAN di bidang sosial budaya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kerjasama di bidang pendidikan. Yang pertama membentuk CMU. Pada 1965, ASEAN membentuk The South ASEAN Minister of Education Organization atau CMIO. Organisasi tersebut merupakan bentuk kerjasama regional dalam bidang pendidikan. CMIO berupaya mengembangkan kapasitas sumber daya manusia untuk mengusung pendidikan yang berkualitas. Mohon maaf, di sini bahasa Inggris Bu Guru rada-rada tidak terlalu jelas dan mungkin salah, mohon dimaafkan karena memang latar belakang Bu Guru bukan dari bahasa Inggris hingga akhirnya Inggrisnya pun terseok-seok. Yang kedua yaitu membentuk AUN, ASEAN University Network, merupakan bentuk penerapan pilar komunitas sosial budaya dari ASEAN. AUN dibentuk untuk mempererat kerjasama, memperkuat solidaritas, dan mempromosikan program studi, penelitian, dan pendidikan. Melalui AUN, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk program pertukaran pelajar. Lalu kerjasama berikutnya adalah penawaran beasiswa. Jadi masing-masing negara anggota ASEAN bisa menawarkan beasiswa kepada mahasiswa di negara lain untuk masuk ke dalam perguruan tinggi di negaranya. Yang keempat, menggelar olimpiade. Anggota negara di ASEAN turut mengadakan olimpiade di bidang pendidikan pada taraf regional Asia Tenggara. Biasanya nih olimpiade sains, ada olimpiade matematik, ada banyak sekali ya, itu contohnya. Lalu lanjut ke berikutnya yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang pertama yaitu deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral atau disingkat dengan ZOPFAN. Zone, Peace, Freedom, and Neutrality. Netral ya. Adalah kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara, tapi mencangkup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas, termasuk dengan negara-negara besar dalam bentuk tindakan menahan diri secara sukarela. Ya. Jadi kawasan yang bebas, damai, dan netral, tidak ngeblok, ya, tidak memihak kepada salah satu blok saja, baik itu blok barat maupun blok timur, tapi memposisikan diri untuk netral. Yang kedua adalah bentuk kerjasama yang disebut dengan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TEX disingkat. TEX atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama merupakan sebuah traktat atau perjanjian persahabatan
yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, yaitu zona bebas senjata nuklir. Zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone adalah sebuah traktat atau perjanjian persahabatan yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir. Jadi kita bisa tahu beberapa negara yang menguasai persenjataan nuklir ini merupakan negara-negara adidaya yang memang mereka mempunyai kekuatan di persenjataan nuklir. Namun, untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, mereka membuat suatu keputusan atau suatu perjanjian bahwa negara-negara ASEAN adalah negara-negara yang bebas senjata nuklir. Ya. Jadi, senjata yang mematikan ini di Asia Tenggara dibikin kesepakatan untuk dibebaskan. Jadi, tak ada satupun negara-negara di Asia Tenggara ini yang mempunyai senjata nuklir. Ini merupakan sebuah kesepakatan di bidang politik dan keamanan. Itulah anak-anak sekilas tentang kerjasama ASEAN di beberapa negara ASEAN yang bisa kalian amati. Nanti kalian kalau kurang jelas bisa mencari tahu lebih lanjut di searching ataupun membaca buku, karena semuanya ada di buku. Jadikan buku sebagai panduan kita untuk belajar. Ya. Kalau di buku tidak ada, silahkan kalian searching untuk pemahaman kalian lebih baik lagi. Karena kelas 6 itu tidak hanya berdasarkan materi-materi yang ada di buku tema, tapi juga harus bersumber dari buku-buku lain yang sudah Bu Guru siapkan saat awal pembelajaran. Ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami dan dibaca kembali semuanya. Lantas nanti akan ada tugas dari Bu Guru yang akan Bu Guru share. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selamat membaca kembali, dan jika perlu kalian catat hingga hasilnya bisa maksimal dan bisa membuat kalian paham bagaimana bentuk kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Sampai jumpa anak-anak, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.